terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian sejarah singkat dari Bani Israel begitu ya Kiai. Yang kita lihat saat ini adalah perang berkepanjangan yang kemudian menimbulkan ribuan korban jiwa begitu saudara-saudara kita. Nah, bagaimana kita umat muslim Indonesia yang menjadi bagian dari umat muslim internasional itu menyikapi apa yang terjadi saat ini? Sebagai bangsa Indonesia, apapun agamanya, kita memiliki aturan dan perundang-undangan. Tetapi misalnya ketika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki spirit kemerdekaan. Bahkan kita sering sekali setiap 17 Agustus itu mendengar narasi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bahwa Indonesia kita pernah merasakan bagaimana hidup di bawah belenggu penjajahan, kehilangan kemerdekaan atas tanah, kehormatan. Maka tentu sebagai bagian dari anak bangsa, sebagai bagian dari orang Indonesia, kita punya kewajiban untuk menyampaikan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa, dari para pendiri negeri ini yang senantiasa memperjuangkan kemerdekaan. Di masa seperti sekarang tentunya perang itu tidak menjadi jalan keluar satu-satunya. Ya. Agama juga mengajarkan seperti itu. Ada orang sering mengatakan jihad itu adalah perang dan perang itu adalah jihad. Padahal sejatinya kalau kita baca, jihad dan perang itu memiliki hubungan. Tetapi tidak semua jihad itu selalu berarti dengan peperangan. Tetapi peperangan bisa jadi menjadi bagian dari jihad ketika keadaan menuntut seperti itu. Misalnya, kita dulu membebaskan negeri kita dari penjajahan Belanda, itu juga menggunakan perang. Tetapi kemudian di era 40-an ke atas, bahkan setelah kemerdekaan kita juga menggunakan jalur diplomasi. Ada perjanjian, masih ingat mungkin ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati dan sebagainya. Tetapi saat kemudian meja perundingan itu tidak efektif, ada juga sebagian pemimpin kita, pendiri negeri ini yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu memang suka tidak suka harus diambil dengan yang namanya tetesan darah, perjuangan dan mati syahid sebagai pahlawan. Oleh karena itu kewajiban kita sekarang adalah mendorong. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam banyak kesempatan tentang hubungan Indonesia dengan Palestina dan usaha untuk mendukung semua resolusi yang disampaikan oleh PBB terkait dengan Palestina, ini harus terus kita dorong, harus terus kita suarakan. Kalaupun kemudian itu belum mendatangkan hasil hari ini, mungkin kita bisa melakukan perjuangan dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang ketika kita berani meneriakkan, kita bisa misalnya ya menyuarakan itu dengan lebih keras lagi, menggunakan sarana prasarana modern untuk melakukan tekanan misalnya, itu kemudian terlihat efektif, maka itu yang harus kita lakukan. Jadi itu sudah termasuk dalam jihad begitu ya? Itu sudah Tidak perlu bagian kita dari harus jihad. berjihad menumpahkan darah Iya, begitu ya Kiai boleh ya? jadi Mbak Eva ya, kita juga bisa berjihad dengan tulisan. Kita juga bisa menyuarakan di media sosial. Tetapi boleh jadi tidak cukup dengan bahasa Indonesia. Sehingga gaungnya itu bisa terdengar di seluruh penjuru dunia. Misalnya hari ini kita lihat kalau ada orang yang meninggal di Israel, apapun alasannya, itu banyak sekali pemimpin dari negeri-negeri belahan tertentu itu yang bersuara keras sekali. Ya, menuduh kepada pejuang yang ada di Palestina dengan berbagai macam label. Saya tidak ingin masuk kepada aspek apakah ini politis atau apapun, tapi substansinya memang ada nyawa yang hilang. Tetapi itu tidak berbanding lurus dan berbanding adil kalau ada yang wafat di pihak Palestina. Kalau ada yang wafat di pihak Israel, itu banyak sekali kan pemimpin Palestina yang diwawancarai oleh TV. Tapi ketika yang meninggal, yang wafat, yang jadi korban,
itu adalah rakyat Palestina, tidak banyak televisi dunia yang kemudian memanggil para petinggi Israel untuk Ya, melihat kenyataan ini. Nah, sebetulnya yang diperlukan hari ini itu adalah keadilan, keadilan, adalah pemberian. melihat segala sesuatu itu secara proporsional. Setiap aksi itu kadang-kadang kan merupakan reaksi. Kalau tidak ada aksi tertentu dari salah satu pihak, tentu pihak yang lain juga tidak akan melancarkan yang kita sebut reaksi. Oke. Nah, salah satu konflik besar yang kemudian menyeret masalah agama begitu ya Iya, dalam konflik Israel Palestina ini adalah masalah Masjidil Aqsa, Masjidil Kiai. Aqsa. Oke, kita akan bahas sesaat lagi, Iya. kita akan break lagi, tapi kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.